Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berjumpa kembali dalam program Kata Dokter bersama narasumber kita Dr. Muhammad John SPKJ. Alhamdulillah beliau sudah berada di studio pada sore hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif silakan menghubungi 0751 7051 026 atau melalui pesan singkat di 081166933332. Sebelumnya kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dokter ya? Alhamdulillah. Iya baik, terima kasih jazakallahu khairan Pak Dokter, kita hadir di studio meluangkan waktunya untuk berdialog terkait dengan kesehatan jiwa ya Pak Dokter ya. Baik, pada sore hari ini itu pembahasan kita adalah pola asuh anak dan dinamikanya Pak Dokter ya. Iya. Ini nanti kita akan berdialog tentang bagaimana pola-pola pendidikan anak tentunya yang baik kita harapkan ya Pak Dokter ya. Dan juga nanti ada juga akan dijelaskan oleh Pak Dokter barangkali terkait dengan pola-pola yang sering terjadi di masyarakat, tetapi ada yang mempengaruhi nantinya jiwa anak ya Pak Dokter ya. Ada yang berpengaruh positif dan tentu ada yang pengaruh negatif. Nah ini ada tips-tipsnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita dan beberapa dinamika yang terjadi di lapangan terkait dengan pola asuh anak ini. Baik, Pak Dokter silakan terlebih dahulu untuk menyampaikan pendahuluannya dalam perjumpaan kita pada sore hari ini. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Pausil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Surau TV yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita berusaha untuk membahas pembahasan. Jadi kalau kita membahas mungkin karena sesuai request juga dari beberapa pemirsa dan juga pasien. Nah, untuk saat ini kita berusaha untuk membahas tentang pola asuh anak dan dinamikanya. Dan kalaupun ada yang pemirsa yang ingin bertanya juga kita persilahkan agar lebih suasana diskusi ini lebih hidup, sehingga kita bisa saling sharing, bertukar pikiran, dan mudah-mudahan kita dapat mendapatkan solusinya. Dan kalau kenapa temanya untuk pola asuh anak, karena kita mengetahui bahwa investasi yang terbesar untuk keluarga adalah bukannya properti, bukannya kendaraan, bukannya semua jabatan yang ada, tetapi adalah anak. Anak adalah investasi masa depan dan dia yang akan meneruskan untuk keturunan kita, dan ke depan juga akan meneruskan juga, mudah-mudahan bisa mengirimkan juga pahala kepada kita kalau kita sudah wafat. Nah, sekarang anak adalah investasi, tetapi ketika investasi itu tidak bisa kita berikan treatment yang pas, maka investasi itu bisa malah menjadi malapetaka. Nah, kalau saya bisa juga membahas untuk bagaimana ketika seseorang gangguan mental ketika usianya sudah 40, ketika ditelusuri ternyata gangguannya ketika anak-anak. Nah, itu bisa kita telusuri. Nah, nanti insya Allah dalam diskusi yang singkat ini bisa kita diskusikan apa yang bisa menjadi ibaratnya yang masih jadi kendala di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kalau bisa pemirsa juga bisa bertelepon interaktif, ya kita bisa tanya jawab. Iya, baik, terima kasih Pak Dokter atas pendahuluan pada sore hari ini dalam perjumpaan kita di program Kata Dokter. Baik Pak Dokter, ini terkait dengan pola asuh anak dan dinamikanya. Yang pertama sekali yang ingin kami tanyakan yaitu terkait dengan bagaimana sih Pak Dokter pola asuh anak itu yang tepat itu seperti apa Pak Dokter? Baik Pak Pausil. Pola asuh ini adalah bagaimana, jadi kalau pola itu bahasa Inggrisnya pattern, suatu pola. Pola itu adalah tidak ibaratnya kata bahasa saklek tidak, tetapi ada seninya. Nah, seni itu adalah sesuatu yang bisa bersifat fleksibel, plastisitas. Nah, pola asuh ini dikenal juga ada 4.
Kalau yang dikenal itu yang pertama adalah pola asuh autoritatif, yang kedua adalah pola asuh otoritarian, yang ketiga adalah pola asuh yang bersifat permisif, dan yang keempat, yang terakhir adalah pola asuh neglected. Nah, kalau autoritatif dia memang yang ideal. Dia bersifat mandiri, kemudian kepada anak itu sebagai teman diskusi, dan bentuk pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka. Jadi kalaupun ada permasalahan itu tidak langsung menghardik, menghakimi, tetapi dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, kalau dia misalnya sudah melanggar aturan yang kita sudah sepakati di dalam keluarga, kemudian anak melanggar, nah itu tidak langsung kalimat perintah atau kalimat tertutup. Nah, kita kalimat terbuka. Seperti contohnya, Bapak kan sudah bilang kalau main ke sana itu kan tidak bagus karena di sana banyak kendaraan. Nah, menurut kamu bagaimana? Ini sudah dilanggar. Nah, itu tanya jawab. Jadi lebih bersifat demokratis. Kemudian yang kedua, Otoritarian ini bersifat ibaratnya kalimat perintah, lebih banyak direct daripada perintah-perintah, sehingga anak tidak merasa diikutsertakan dalam diskusi itu. Dan juga kalimatnya tertutup. Kalimat tertutup itu pertanyaannya jawabannya hanya iya dan tidak. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat pola asuh permisif. Jadi semuanya itu serba boleh. Nah, ketika serba boleh, serba tidak ada larangan dan juga tidak ada aturan yang jelas, seorang anak di dalam permainan kehidupan ini menjadi ambigu. Nah, sehingga anak-anak ini menjadi nanti ke depan kalau kita sering lihat bagaimana ada anak di pinggir pasar meronta-ronta sampai berguling-guling untuk minta mainan. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana orang tuanya ini tidak memberikan pola asuhnya hanya bersifat permisif, semuanya diberikan kebebasan yang terlalu berlebih. Kemudian yang keempat adalah untuk neglected. Neglected ini yaitu pengabaian. Pengabaian itu seperti apa? Nah, pengabaian ini kita bisa ketahui bahwa ketika kita misalnya seseorang ini, kedua pasangan ini menikah karena misalnya married by accident. Jadi nikahnya sudah juga nggak niat, punya anaknya juga nggak niat. Ataupun juga dia neglected, tidak disengaja. Jadi terlalu sibuk bekerja sehingga yang mengurus akhirnya multi parenting, yaitu seperti neneknya, kakeknya, jadi keluarga yang lain. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa hal-hal ini kita melihat fenomenanya banyak di kehidupan ini. Ketika banyak, kemudian kalau ada beberapa kasus yang ditimbulkan, nah ini nanti bisa kita sambung dalam diskusi yang nanti kalau ada yang mau bertanya boleh kita diskusikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Itulah beberapa pola asuh ya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ini yang berdasarkan pengalaman ini ya Pak Dokter ya. Itu ada 4, yang 3 ini Pak Dokter agak yang tepat itu tadi yang pertama ya. Yang pertama itu tepat sekali. Kemudian apa sih pengaruhnya Pak Dokter dari masing-masing pola ini kepada anak kita gitu Pak Dokter? Betul. Iya. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam tumbuh kembang anak kita kenal dengan nama istilah golden age. Golden age itu 0 sampai 5 tahun. Iya. Jadi orang berkata bahwa ketika pola asuh ini mulainya dari kapan Pak Dokter? Nah, kita memulai 0 sampai sekian tahun. Nah, 0 ini adalah berarti bukan hanya di dalam kandungan, tetapi ketika merencanakan untuk memiliki anak. Itu sudah dipersiapkan. Jadi ibaratnya kalau kata orang bibit, bebet, bobot. Nah, itu sudah dipersiapkan. Jadi memilih pasangan pun sudah dipersiapkan. Jadi kalau kita ingin anak yang investasinya bagus, berarti juga modalnya juga bagus, pas. Bibit, bebet, dan bobot. Nah, kemudian juga niatnya itu memang kalau menikah memang untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Jadi niatnya udah ada. Tetapi kalau hanya sepintas lalu atau married by accident, maka tidak usah aneh apabila banyak timbulnya difficult child, yaitu anak-anak yang bermasalah atau yang sulit. Nah, kemudian kita melihat lagi 0 tahun itu juga ketika
Kalau di dalam Islam itu ruh itu ketika 4 bulan ditiupkan. Nah itu juga sudah mulai untuk kita bentuk. Jadi kalau kita bisa sering lihat, kalau di luar negeri itu dipersiapkan supaya katanya anaknya pandai dengarkan musik Mozart. Nah kalau kita sebagai Muslim adalah dipersiapkan dengan mungkin diperdengarkan di kandungan surat Ar-Rahman dan segala macam ayat Al-Quran, sehingga kita memberikan stimulasi. Jadi sebelum dia lahir ke dunia saja sudah kita persiapkan, tidak hanya pola asuh yang ketika lahir. Nah ketika di kandungan pun, jadi ketika kandungan itu masih ringan, kemudian semakin memberat dan juga sampai 9 bulan, dan tibalah waktu untuk melahirkan. Ketika melahirkan pun juga kita memberikan treatment. Nah jadi ibaratnya salah satunya kalau di Islam itu diazankan. Nah itu adalah bagaimana dia indranya itu sudah dirangsang dengan ilmu keagamaan. Nah, yang berikutnya kita bisa melihat bahwa manusia itu bukanlah robot. Manusia itu memiliki panca indera. Nah, nanti kita berikan rangsangan-rangsangan kepada mata, telinga dan bibir indera yang reseptif penerima. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa ketika pertumbuhan anak ini orang kadang-kadang menyepelekan. Jadi kalau kadang-kadang kita tanyakan, Ibu, Bapak ketika umur 1 bulan itu udah bisa main ciluk bak enggak? Ketika main ciluk bak merespon enggak? Itu penting sekali. Ketika menjawab, ya dok, merespon dok. Nah itu sudah alhamdulillah. Tapi terkadang ada juga ketika main ciluk bak ternyata anaknya tidak merespon. Ada yang buang muka anaknya. Nah itu perlu juga kita curigai adanya beberapa kelainan. Kemudian juga masalah nanti IQ, perkembangan IQ dan segala macam itu bisa kita telusuri dari usia di bawah 3 tahun. Jadi misalnya kalau anak-anak retardasi mental dan juga autis itu bisa kita deteksi umur 3 tahun ke bawah. Itu bisa kita deteksi. Kemudian untuk yang Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD yang lagi ngetren sekarang itu bisa kita deteksi 5-9 tahun. Nah di situ kita bisa melihat bahwa segala permasalahan itu bisa kita deteksi lebih awal. Kemudian nanti kita bisa deteksi lagi ketika jangka panjang. Jangka panjang misalnya dia ketika umur 40 bermasalah suatu gangguan mental, itu kita bisa telusuri mulai dari SMA, SMP, SD sampai juga nanti tumbuh kembang 01, 13, 35 sampai seterusnya. Nah, ketika kita bisa menelusuri dan mempunyai database yang cukup kuat, kita bisa memahami bahwa setiap anak adalah unik. Nah, ketika unik, dia itu tidak sama dengan bapaknya. Dia juga tidak sama dengan ibunya. Dia adalah gabungan dari bapaknya dan juga ibunya. Jadi ibaratnya setiap anak kita perlakukan secara unik. Nah kemudian bagaimana dengan posisi yang 4 tadi? Otoritatif, otoritarian, kemudian neglected dan juga permisif. Nah di satu sisi kita bisa melihat itu sesuai dengan masa tumbuh kembangnya. Jadi 0-6 tahun itu adalah masa bagaimana anak sebagai raja. Dia bermain, sepuasnya bermain, tidak boleh dilarang. Kemudian dia belajar untuk berinteraksi dan segala macam. Mau jatuh pun kita dukung. Jadi ibaratnya itu adalah bagian daripada dia sebagai, ibaratnya 0-6 tahun itu adalah bereksplorasi. Kemudian 7 sampai dengan 12 tahun itu bagaimana seseorang anak adalah pembelajaran. Suatu proses pembelajaran. Nah nanti 12 tahun ke atas sampai remaja itu kita bisa melihat bahwa anak-anak itu sebagai diberikan tanggung jawab. Nah, di sini kita bisa melihat kalau lagi posisinya lagi 0-6 tahun, mungkin bisa kombinasi nanti dengan otoritatif, kemudian juga agak sedikit permisif. Jadi agak ibaratnya kalau campuran gado-gado itu, ya gado-gadonya ada togenya lebih banyak, itunya lebih banyak. Tapi nanti kalau di usia pembelajaran 6-12 tahun, itu nanti ibaratnya otoritatif lebih pas. Jadi otoritatif itu adalah sifat kemandirian. Kemudian anak menjadi kritis, bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Nah, nanti posisi kita sebagai orang yang memang menjelaskan dan sebagai kawannya. Nah, kemudian nanti kalau usia sudah mulai 12 tahun ke atas sampai juga usia remaja akhir, itu akan timbul berbagai kondisi eksternal, lingkungan, pergaulan dan segala macam. Mungkin ada perlu juga kita campurkan sedikit dengan otoritarian. Jadi peraturan itu memang harus ditegakkan. Karena kalau tidak ditegakkan, ibaratnya ketika usia itu anak lebih senang dengan mendengarkan
nasihat daripada kawannya di sekolah, daripada dengarkan kita. Nah, di sini kita perlu menempatkan pola asuh yang mana yang kita mau pakai. Nah, jadi istilahnya golden age-nya sudah kita pondasikan, kemudian masa pembelajarannya kita bangunan itunya, kemudian masa untuk yang 12 tahun ke atas itu ibaratnya membangun atapnya. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan itu, kita insya Allah, namanya kita sudah berusaha maksimal, insya Allah. Jadi ibaratnya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Hasil tidak mengkhianati usaha kita, proses. Tetapi kalau Allah takdirnya sudah beda, anaknya begitu, kita sudah maksimal, nah itu ibaratnya ya itu masalah, ibaratnya ya semakin orang berusaha terkadang jatuh dan juga kadang berhasil. Bahwasanya tadi telah dijelaskan oleh Pak Dokter, yaitu beberapa terkait dengan pola asuh dan juga bagaimana pola-pola setiap tingkatan umurnya ya Pak Dokter ya. Baik, selanjutnya yaitu tentang anak ini kan Pak Dokter ya, kadang dia suka, kita lihat sebagiannya orang anaknya itu kok suka rewel, nakal, tetapi orang tuanya selalu marah-marah gitu Pak Dokter. Nah, ini nanti pengaruhnya ke psikologi itu seperti apa Pak Dokter? Baik Pak Fausil, kalau marah itu kita istilahkan dengan tantrum. Jadi masalah anak-anak yang bermasalah dengan emosi yang meledak-ledak itu kita bisa sebut dengan masalah tantrum. Nah, masalah tantrum ini kita juga bisa melihat bahwa pendekatannya kalau usia-usia 0 sampai 6 tahun itu kita ibaratnya sebagai iramanya kita sesuaikan atau lebih rendah. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya di pusat perbelanjaan, dia minta mainan, wah sampai menangis-nangis. Nah, jadi emosinya tidak terkendali. Nah, itu ibaratnya ketika panik, dia semakin marah. Marahnya tidak terduga. Nah, itu ada tekniknya. Teknik yang paling sederhana adalah dengan dipeluk. Terutama bapak yang melakukan pelukan. Nah, ketika dipeluk oleh bapak, itu pelukannya itu diusahakan agak keras, tapi kalimat yang keluar adalah kalimat yang halus. Jadi ketika nangis ya udah digendong, nanti langsung dipeluk. Nah, kalimatnya halus, tapi kan sudah dibilang kalau mainan ada di rumah, nanti ada ya sayang. Nah, kalimat sayangnya keluar walaupun pelukannya agak keras sedikit. Nah, kemudian orang pun bertanya, berarti nanti menjelaskannya itu bagaimana Pak Dokter? Apa pas masih nangis itu atau sesudah nangis? Ya, penjelasan itu nanti pas di rumah. Jadi kan kalaupun kita kasih nasihat sehebat apapun, di saat anak menangis itu tidak bakal diterima. Karena tidak masuk. Yang penting adalah kita kendalikan. Nah, jadi ibaratnya kalau ada anaknya seperti guling-guling itu, tiba-tiba dia berpikir ya udah dibelikan aja. Nah, anak nanti memorinya akan tersimpan. Oh iya, guling-guling, 1 gulingan dapat mobil 4 roda. 2 gulingan mungkin 6 roda, 3 gulingan mungkin sekian. Itu dalam imajinasi anak. Nah, ketika itu terulang, nanti tidak usah aneh apabila anaknya minta helikopter yang nggak masuk akal, lebih parah lagi. Nah, sekarang kita bagaimana memposisikan. Jadi kalau yang permisif itu ya udah belikan. Ketika belikan, nanti anak menjadi indulgen. Indulgen itu menjadi anak pelawan, anak yang ibaratnya keras kepala, yang intinya pokoknya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita memposisikan bahwa pola asuh ini penting. Jadi kalau mau punya anak, ada ilmunya. Jadi kalau belum punya ilmunya, lebih baik simpan dulu. Nah, niat-niat yang menggebu-gebu itu. Karena anak ini investasi, kalau kita ke depan memang melangkahnya namanya investasi, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Dengan ilmu aja bisa gagal, apalagi tidak punya ilmu. Nah, jadi sekarang kita memposisikan anak-anak yang tantrum, mudah emosi, nanti kita evaluasi lagi. Tapi kalau kita merasa kayak lelah, ini ada yang aneh, ada yang beda, nah boleh kita konsultasikan dengan dokter anak, dokter spesialis jiwa. Nah, kita juga bisa nanti dialog. Nah, ketika dialog, nanti kita bisa telusuri apakah ada gangguan, ada retardasi mental, ADHD, ataupun juga autisme. Nanti kita evaluasi seperti itu.
Tapi Pak Dokter, kadang kan kalau anak sering lihat kalau di daerah gitu ya, kita pengalaman, karena kita kayak yang bergaul itu banyak dengan orang tua yang punya anak seperti di kampung gitu ya Pak Dokter ya. Kalau sini kita kan kantor rumah kebanyakan gitu. Kalau di kampung kan beda. Kita tuh kadang ke tempat tetangga, tempat ini keluarga semacamnya kan. Kita lihat di sana mereka memposisikan anak bermain itu dengan kenakalan. Misalnya seperti anak ini ya hobinya main kan gitu. Umpamanya anak umur baru-baru kencang jalan, umur 2,5 tahun itu kan lagi senang mainnya ya Pak Dokter ya. Nah, kalau di kampung kita lihat itu, mereka itu menganggap itu kenakalan. Sehingga ketika anak itu berlari-lari di rumah sama teman-temannya, itu dianggap mengganggu bagi orang tua di kampung. Sehingga kadang sering kena bentak gitulah, Pak Dokter. Ini apakah sudah pas atau dibiarkan anak itu bermain sepuasnya gitu, atau ada juga penegurannya, gimana nih Pak Dokter? Pelarangan itulah. Ya, betul. Jadi untuk anak-anak, memang kalau anak-anak kita bandingkan dengan usia 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun sesuai dengan teori Piaget itu memang berhubungan dengan praoperatif. Praoperatif itu teori kognitif. Kognitif itu masalah otak. Otak itu, kognitif itu adalah attention, orientation, dan execution. Nah, dia memang masih bermasalah untuk masalah attention itu perhatian, fokus. Kemudian orientation tempat, kemudian execution dalam mengambil tindakan. Nah, itu ibaratnya ketika 0 sampai 6 tahun. Nah, jadi kalau kita sudah memahami bahwa di otak anak-anak masih bermasalah dengan pemusatan perhatiannya, orientasi waktu dan ruang, kan dia enggak tahu ini di masjid apa di mana, lari aja. Nah, jadi ibaratnya kita kalau sudah tahu ilmu ini berarti kita lapang dada. Memang itu dunianya anak-anak 0 sampai 6 tahun. Nanti kalau 7 tahun ke atas itu sudah mulai mengerti dia. Jadi kenapa kok masukin anak itu paling bagus masuk SD 7 tahun bukan 6 tahun? Karena sesuai dengan teori Piaget, dia umur 0 sampai 6 tahun adalah praoperatif. Fungsi otak kognitifnya itu dia masih praoperatif, itu belum sempurna. Nah, jadi dan menurut penelitian kalau yang dimasukkan SD umur 7 tahun itu tingkat keberhasilannya sekitar 65% dalam pendidikan ke depan dibandingkan anak yang di bawah 7 tahun. Nah, jadi kalau sekarang anak ibu-ibu atau bapak pada takut, wah udah 6 tahun nih harus masuk SD. Padahal kalau ada teori dasarnya, masukan itu pasnya 7 tahun. Kalau mau konsultasi ke psikiatri anak, psikolog anak, itu nanti dianjurkan 7 tahun. Nah, sekarang kalau bermain itu adalah memang dunianya anak-anak. Kalau ibaratnya kalau kita memang tidak punya ilmunya, ya lihatnya nakal. Ketika lari, wah barang jatuh, ini jatuh. Mau dilarang apapun tidak akan masuk. Dan apalagi kalau kita menggunakan ibaratnya sesuai dengan teori NLP. Jadi menggunakan kalimat tidak. Tidak usah kamu berlari-lari. Nah, yang tidak itu di otak tidak akan masuk. Yang masuk di otaknya adalah kalimat terakhirnya. Makanya kita kalau dalam kalimat sering merubah. Bukan kalimat tidak usah berlari-lari, jangan berlari-lari. Itu tidak akan. Kalimat jangan dan tidak masuk ke otak. Kalimat terakhir. Nah, berarti kita rubah kalimatnya. Kalau lari-lari di tempat sana, nah itu masuk, di otaknya masuk. Nah, jadi ibaratnya ketika kita berkomunikasi, kita juga berbeda dengan anak-anak. Makanya kita kalau di tempat praktek, kalau pasiennya anak-anak, kita pun juga gayanya seperti anak-anak juga. Gimana kamu kabarnya? Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya anak-anak adalah manusia mini yang tidak sama dengan kita. Dia punya dunianya sendiri, dia sedang masa tumbuh kembangnya. Kalau ketika kita memaksakan di usia 0 sampai 6 tahun itu praoperatif sesuai teori Piaget, berarti ilmunya kita nih belum pas. Nah, makanya ibaratnya dengan diskusi seperti ini kita mudah-mudahan mendapatkan inspirasi. Kalau melihat anak nakal dan segala macam, tunggu dulu. Kita evaluasi dulu apa sudah benar, kita menjudge ini nakal dan segala macam. Tiba-tiba besoknya dia jadi menteri, itu yang nakal-nakal malah jadi menteri. Iya, baik, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya coba kita angkat telepon yang masuk pada sore hari ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Ya.
Ini mau nanya dokter dari Madang di Padang ya dokter. Iya, Madang ya. Silakan Madang. Ini akhir-akhir ini dokter kemajuan teknologi itu mengenai ini YouTube nih di HP ini dokter. Ini anak kecil usia 7 tahun ke atas itu sudah kecanduan untuk memainkan itu, dibiarkan oleh orang tua. Jadi apa kira-kira akibatnya terhadap perkembangan otak anak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sudah pernah kita bahas dalam kecanduan ya Pak Dokter ya, kecanduan. Yaitu salah satu kecanduan adalah gadget ya, gadget, kecanduan gadget. Dan ini juga yang sudah kecanduan ini dulu ada level-levelnya juga ya Pak Dokter ya. Nah ini bagaimana nih Pak Dokter? Apa pengaruhnya terhadap anak nih yang suka yang kecanduan gadget? Ini pertanyaan beliau. Madang di Padang Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Madang di Padang. Kita melihat bahwa untuk gadget memang menjadi virus. Menjadi virus dia. Kalau virus itu dia masuknya perlahan, tapi hasilnya pasti. Itu hasilnya pasti. Nah, jadi orang tidak sadar, tidak terlihat, tapi hasilnya jelas. Nah, sekarang kita melihat bahwa tadi Madang menanyakan usia 7 tahun ke atas ya. 7 tahun ke atas berarti dia masanya memang sudah sesuai teori Piaget, memang praoperasionalnya udah lewat, berarti dia operasional, otaknya sudah sempurna. Nah, ketika sempurna, ternyata kalau kita saya evaluasi beberapa game itu memang ada yang tidak hanya menawarkan kesenangan. Jadi kalau kita perhatikan dia ada yang berhubungan bagaimana berorganisasi, mengatur strategi, kemudian ada game juga yang bagaimana ibaratnya kalau diibaratkan ini malah mengasah otak. Nah, ini kita perlu jujur dengan keadaan ini. Nah, ternyata kalau kita hubungkan dengan teori otoritatif, otoritatif itu kan pola asuh bagaimana orang tua itu menjadikan anak menjadi mandiri. Segala sesuatu kita diskusi, sharing dan segala macam. Ternyata dia dapatkan di orang tua tidak didapatkan, di game didapatkan. Nah, ini jadi masalah baru. Jadi kalau orang hanya melihat kecanduannya aja, tetapi dia ternyata dapat orang tua baru, yaitu game. Kenapa? Karena di game itu dia nanti ada ajak diskusi, misalnya kalau level ini bagaimana, nanti gini, itu seperti orang diajak mandiri. Nah, dia di satu sisi orang tuanya, pola asuhnya kehilangan. Orang tuanya sibuk bekerja dan segala macam. Akhirnya yang menjadi orang tua sekarang adalah game itu sendiri. Karena dia melatih secara, kalau pola asuh itu otoritatif itu kan cocok. Kalau itu dilakukan oleh orang tua kandung. Nah, masalahnya sekarang yang jadi orang tua kandung adalah game. Game ini memberikan strategi ini dan segala macam. Itu satu sisi untuk pola asuh. Nah, yang kedua, untuk game ini sendiri seperti yang kita bahas terdahulu menimbulkan kecanduan. Nah, kalau kecanduan berarti prioritas kehidupan tidak lagi makan, minum, tidur dan belajar. Berarti digantikan. Jadi lapar bisa ditahan, ini bisa ditahan, yang penting main game. Nah, jadi yang tadinya nomor 1 makan, minum, belajar dan segala macam, akhirnya nomor 1 digantikan oleh game. Itu diakibatkan kalau di video sebelumnya, di siaran sebelumnya, yaitu tentang kecanduan itu sendiri, bagaimana di otak terjadi, kemudian hijack dopamin yang membuat sehingga seseorang itu menjadi ketagihan untuk bermain game. Nah, game itu berarti bagaimana posisinya? Nah, kalau kita di klinik untuk pengobatan itu memang kita perlahan menariknya. Jadi misalnya dia main gamenya sehari 5 jam, itu tidak langsung serta-merta kita langsung berhentikan. Jadi kalau orang adiksi itu kita ibaratnya kita mengurangi dulu. Karena kalau misalnya ibaratnya kalau langsung berhenti, ibaratnya seperti orang sakau, putus. Ibaratnya kalau putus zat itu orang bisa langsung mencari dengan segala cara. Di rumah nggak dapat, di luar main. Di luar itu kan banyak di perumahan-perumahan ada yang game online dan segala macam. Itu dilarang di rumah kawannya. Itu saking ediknya. Nah, sekarang kita kalau di rumah kita mencoba perlahan tapi pasti, insya Allah.
Nah, jadi ibaratnya ketika dia 5 jam, ya udah kita kasih untuk minggu ini sejam aja. Pagi misalnya 15 menit ini. Nah, ketika dikurangi dan dia juga masih merasa nyaman, nah nanti besok dikurangi lagi. Jadi ibaratnya mengurangi sampai dia benar-benar lupa. Kemudian yang kedua, bagaimana orang tua menciptakan distraksi. Distraksi itu mengalihkan fokus perhatiannya. Jadi dia sangat enjoy sekali dengan games, cari yang agak enjoy juga. Jadi mungkin main futsal, kemudian olahraga yang menyenangkan, raun-raun dan segala macam. Jadi kita kalau sudah kita cabut tuh kesenangannya, harus siap juga, harus dengan pengganti kesenangannya. Jangan dicabut, dia berontak. Kalau udah berontak, dia cari nanti segala cara. Kalau di rumah jadi anak baik, seperti anak baik, nurut papa mamanya. Tapi kalau udah di luar itu seperti enggak jelas lagi anak kita atau bukan, seperti itu. Nah, jadi ibaratnya kita melakukan segala sesuatu sesuai pendekatan dan usia. Nah, ketika game ini memang sudah mewabah, nah berarti peran pola asuh. Kalau peran pola asuh tidak bisa kita sertakan, hadirkan di dalam keluarga, maka dia akan mencari pola asuh di luar daripada keluarga. Nah, ketika dia sudah merasa nyaman dengan pola asuh keluarga yang lain, seperti game, jadi orang tuanya, nah kita jadinya kerepotan sendiri. Tapi hari ini umur 2 tahun, 3 tahun itu udah main gadget, brother. Ini gimana nih? Apakah ada pengaruh jeleknya nantinya? Iya, jadi kalau ibaratnya kalau games itu memang kita melihat ibaratnya kalau zaman modern ini dunia udah serba bisa dijangkau, serba instan bisa dapat, nggak dapat di sini dapat di sana. Nah, salah satunya bisa juga kita misalnya kalau di Play Store atau di Android itu di-download saja permainan-permainan yang bersifat edukatif. Nah, permainan edukatif itu tetap menyenangkan dan saya lihat juga mulai berkembang dengan baik. Jadi tidak kaku dan segala macam. Nah, jadi anak bisa dengan pola mainnya kan anak-anak masih 0 sampai 6 tahun masih bermain dengan fantasinya. Dia dapat tapi efeknya untuk suatu adiksi ataupun hal-hal yang merugikan itu bisa dihindari. Nah, jadi ibaratnya kalau sekarang ini zaman modern, kalau zaman dahulu mungkin teknologi tidak ada, susah, jadi ibaratnya kalau setan itu mau goda susah juga. Nah, kalau zaman sekarang semuanya bisa didapat. Dan bisa didapat di sini, dia bisa cari tempat lain. Nah, sekarang bagaimana kita memposisikan sebagai orang tua secara demokratis, kita diskusi dengan anak. Jadi dengan diskusi itu kita bisa mencarikan ibaratnya solusi. Jangan sampai dia lari dari kita dan dia mencari orang tua di luar daripada rumahnya sendiri. Ya, baik, terima kasih brother. Baik, selanjutnya brother, ini mengenai pergaulan anak ya brother ya. Mulai dari golden age tadi, apabila kita melarangnya untuk bergaul dengan anak-anak sekitaran yang mereka kadang tidak mengenal waktu ya brother ya. Siang panas hujannya main. Sebenarnya kalau kita larang, apakah ini juga kurang baik atau bagaimana brother? Sehingga anak kita main ya di rumah saja sama orang tuanya gitu. Nah, gimana nih brother? Ya, terima kasih Pak Fausil. Jadi kalau kita melihat bahwa yang mempengaruhi selain pola asuh adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini memang kita serba salah. Dilarang masih tetangga juga masih saudara sendiri, serba salah juga. Nah, sekarang kita memposisikan kalau di usia-usia itu memang anak masih mengeksplorasi. Jadi kalaupun permainan anak itu, kalaupun dia lari sana lari sini, kita masih dalam batas toleransi. Nah, ketika ada sesuatu yang menurut kita itu melanggar aturan yang sudah disepakati, itu mungkin perlu ada penegakan hukum. Nah, bagaimana punishment itu melarang itu tidak untuk menyakiti. Jadi kalau menghukum dengan menyakiti, anak akan tersimpan di dalam otaknya. Jadi kalau kita melihat misalnya ada gangguan, kenapa nih anak laki tapi seperti perempuan. Nah, ini kita evaluasi, ternyata dia waktu kecil ada gangguan. Jadi misalnya bapaknya terlalu keras sehingga dia memposisikan dirinya sebagai ibunya. Ya, ibunya ini baik hati, kemudian juga kalaupun bapaknya keras ini dia selalu mengalah dan segala macam. Akhirnya tambah lama berkembang timbul dia lebih suka kepada sifat keperempuanan, kemudian juga. Nah, jadi ibaratnya ketika kita menghukum dan segala macam, kita ada seni berdiskusi.
Nah, sesuai umur, sesuai waktu, dan juga sesuai dengan masa perkembangannya. Nah, ketika kita pakai senjatanya yang pas, pendekatannya yang pas, maka ibaratnya itu hanyalah sebuah dialog bagaimana anak-anak itu melewati masa-masa sesuai umurnya. Tapi kalau dia masa-masa itu tidak bisa dia lewati dengan baik, maka ke depan akan ada gangguan-gangguan mental yang akan mengiringinya. Jadi tidak usah aneh. Jadi kalau di teori psikoanalisis itu kalau anak kecanduan itu nanti diteliti fase gimana oral 0 sampai 1 tahun. Nah, bagaimana apakah dia ada menyusui dan segala macamnya terhambat, itu sampai sedalam itu. Nah, tetapi kalau kita sebagai manusia biasa dengan keterbatasan ibaratnya yang ilmu yang kita miliki, pertama adalah kita menghindari untuk menyakiti anak. Yang lebih baik adalah berdiskusi. Jadi kalaupun mau menghukum anak tapi bukan menyakiti. Nah, jadi ibaratnya ketika anak pun menyadari, oh ya saya salah dihukum, dia menjalani dengan ikhlas. Tetapi kalau dia dihukum tapi juga tidak ada kesepakatan, dia akan merasa, wah kok saya tidak didengarkan. Ketika saya tidak didengarkan, timbul nanti gejolak-gejolak atau pemberontakan. Baik, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Ya baik, selanjutnya Pak Dokter, ini terkait dengan kenakalan remaja. Ini apakah ada pengaruh dari pola asuh sejak kecil atau bagaimana Pak Dokter? Kalau sekarang kan remaja itu lebih senang dia sama teman-temannya di perkumpulannya daripada di rumahnya nih Pak Dokter. Yang kadangkala di tempat perkumpulannya itu yang lebih bahayanya itu ialah mereka di sana berekspresi sebebasnya lah Pak Dokter ya. Ada yang kalau kita lihat di kampung-kampung pernah itu kejadiannya Pak Dokter, kita menemukan beberapa seperti bungkusan komik gitu banyaknya. Mereka mencoba gitu Pak Dokter, mencoba, penasaran mereka gitu kan, coba ini. Akhirnya memanfaatkan komik dengan sebanyak-banyaknya untuk kata mereka fly gitu. Nah, ini apakah pola asuh dari kecil atau di rumah, bagaimana ini Pak Dokter? Ya. Jadi sebelum kita beranjak kepada pola asuh, kita bisa melihat bahwa untuk kenakalan remaja bisa kita evaluasi itu antara SMP menjelang SMA. Nah, jadi kalau SMP SMA kita sudah mengetahui masa kedewasaan itu mulai akil balik. Ketika akil balik, hormon testosteron itu akan berkembang. Hormon testosteron itu memang hormon laki-laki, penuh dengan kelaki-lakian, kemudian agresivitas dan segala macam. Nah, itu kita memahami secara hormonalnya. Nah, perempuan juga begitu, walaupun mulai ada yang 9 tahun sudah akil balik dan segala macam, dia mulai menstruasi dan segala macam, itu menimbulkan bergejolaknya emosi-emosi sesaat. Nah, kemudian kita kembalikan lagi teorinya untuk anak-anak SMP SMA ini adalah eksistensi. Nah, ketika dia eksistensinya pengen diakui, entah jadi pemain bola, diakui sebagai jago balap sepeda BMX dan segala macam, yang penting diakui. Walaupun secuil apapun, sepele apapun, dia pengen ada eksistensi. Nah, dengan hobi-hobi yang aneh-aneh pun dia penting ada eksistensinya. Nah, ketika itu dilalui, kemudian tidak ada penghargaan. Nah, mungkin tidak dihargai. Nah, masa eksistensi ini tidak bisa dilalui dengan baik, nanti dia mulai timbul gangguan. Nah, ketika eksistensi ini bisa didapatkan dari kelompok atau komunitas-komunitas tertentu, itu dia akan mendukung ibaratnya sesuai dengan teori psikologisnya. Nah, ternyata kok saya di sini tidak dapat, kok di sini dapat ya. Nah, ternyata yang dapat ini yang eksistensinya negatif. Walaupun negatif pun dia masih menyukai. Jadi sesuai kita memahami daripada kenapa kok orang-orang itu nakalnya SMP SMA. Nah, itu memang gejolak daripada hormonalnya pada saat itu. Nah, sekarang peran orang tua itu adalah pola asuh. Nah, yang kedua adalah lingkungan. Nah, ketika lingkungan ini lebih mewarnai daripada pola asuh, maka ibaratnya kalau dosisnya ini yang paling banyak lingkungan, ya udah. Berarti ibaratnya pola asuh kita memang sudah semaksimal mungkin, tetapi di lingkungan luar itu kita tidak bisa menjangkau. Nah, berarti ibaratnya tidak usah aneh apabila investasi kita termasuk gagal dalam kehidupan. Nah, kemudian kalau kawan itu ibaratnya kenapa kok orang
lebih senang mendengarkan kawannya daripada orang tuanya. Karena kalau menurut penelitian dalam bahasa-bahasa marketing, nah ini namanya psikologi marketing. Psikologi marketing, orang marketing itu sekarang mempelajari psikologi, jadi psikologi marketing. Jadi dia sering mengungkapkan kalimat-kalimat, kalau orang marketing itu contoh-contoh bahasa seperti orang perkawanan. Jadi kalau misalnya ada yang nonton di TV, iklan-iklan tentang properti dan segala macam, itu bahasa perkawanan. Jadi tidak bahasa yang kaku, bahasa yang enak. Terusnya ada testimoni, bagaimana sih ini, jadi kelihatan lebih cair. Itu ternyata memang masuk. Nah sekarang orang tua dengan bahasanya sendiri, kemudian anak dengan bahasanya sendiri, jadi ketemunya di tengah-tengah. Nah itu nggak ketemu berarti. Nah tapi kalau kita ada coba dengan bahasa yang kita sesuaikan dengan posisi tumbuh kembang anak, itu anak akan lebih menerima dibandingkan dia menerima daripada unsur negatif daripada kawannya. Nah sekarang berarti kita harus punya ilmunya bagaimana berkomunikasi kepada anak yang sesuai dengan usianya, sehingga kita tidak merasa kehilangan ketika kecil kita pelihara, kita beri makan, kemudian sekolahkan. Tiba-tiba ketika SMA kita merasa kehilangan. Kok jadi berbeda dia? Kecilnya begini, kok SMA-nya seperti yang lain. Nah ini jadi ibaratnya sekarang bahasa yang paling penting. Bahasa komunikasi kepada anak-anak, remaja itu berbeda, ataupun juga dewasa itu berbeda semua. Nah ketika kita berusaha dengan komunikasi yang baik, mudah-mudahan ikhtiar kita menghasilkan investasi yang bagus juga seperti itu. Tapi kondisinya ini beda ya Pak Dokter ya, kalau dan kita pun dulu di kampung itu merasakan seperti ini. Kesibukan bekerja orang tua itu sehingga tidak memperhatikan anaknya seperti yang dokter sarankan tadi, yaitu berkomunikasi dengan baik. Tapi malah sebaliknya gitu kan, orang tuanya pulang kerja sore mendapatkan anaknya tidak di rumah, nah emosinya langsung gitu kan. Nah pola-pola komunikasi yang seperti tadi itu jarang ditemukan kalau orang yang sibuk bekerja, ibunya sibuk kerja, ayah yang sibuk bekerja. Nah ini artinya apa? Anak ini dia sudah terlanjur ya, dari kecil dia main-main. Kalau waktu kecil oke lah, mungkin tidak terlalu negatif apa yang mereka lakukan. Dan pas ketika mereka sudah remaja, nah mereka sudah mulai melakukan hal-hal yang negatif yang kadang-kadang membuat masyarakat resah, dan akhirnya dan orang tua pun sudah kewalahan. Sudah tidak menemukan lagi bagaimana caranya. Diajak komunikasi baik-baik seperti yang dokter sarankan tadi, mereka nggak main lagi gitu kan. Artinya apa? Mereka tidak biasa dengan yang lembut-lembut, biasanya kan keras. Nah, sekarang kok lembut. Nah, bagi mereka itu ini ada modus macamnya. Nah, ini dokter ya. Kondisinya seperti itu. Iya, betul Pak Fausil. Jadi ibaratnya kita sebagai muslim tidak boleh berputus asa. Dan juga pola untuk pendekatan itu kalau sudah ada ilmunya dan tepat kok masih belum berhasil, ibaratnya kita harus melakukan namanya repetitif. Repetitif itu berulang, dan berulang. Jadi seperti ibaratnya kalau air embun itu yang bisa membuat batu di sungai itu jadi cekung ya. Itu kan dia setiap hari tes asal dosisnya pas. Nah, ilmunya udah dapat. Jadi ibaratnya hari ini nggak mendengarkan dapat, besok coba lagi nggak mendengarkan dapat. Nah kita yakin dengan usaha ini kemudian diberikan juga ibaratnya stimulasi yang baik, namanya stroke itu belayan. Belayan positif. Belayan itu kita ulang dan ulang. Nah jadi kalau kita berhubungan dengan manusia itu punya hati dan juga perasaan. Nah kalau misalnya dia dibilang nggak punya perasaan, itu tidak, dia akan masuk di otaknya. Walaupun hari ini kita kasih nasihat ini dia menolak, tapi di otaknya tersimpan di amigdala. Nah, yang dulu kita bahas amigdala, kemudian dijadikan memori ditambah rasa di hipokampus. Nanti ketika hal-hal itu nanti tersimpan baik di otaknya, nanti dia mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan itu dia akan muncul nah, sebagai potensi-potensi yang bisa membuat dia lebih maju. Tapi kalau kita berputus asa duluan, padahal ilmunya udah ada, berputus asa. Nah, berarti kalau putus asa berarti kita sudah menarik diri dari investasi ke depan. Nah, investasi itu kan beresiko semuanya. Ada yang gagal, ada yang gitu. Tapi kita tidak boleh mengatakan gagal ketika proses sedang berlangsung. Jadi kalau proses sedang berlangsung kita mengatakan gagal,
berarti kita yang memutuskan untuk gagal. Nah, tapi kalau kita mengatakan insya Allah nanti malam saya doanya juga lebih kuat lagi, nanti kalau lagi umroh nanti doa lagi dan segala macam untuk anak. Nah, itu adalah peluang-peluang kita untuk bisa proses bisa lebih cepat, percepatan bisa terjadi. Nah, kalau kita mengundurkan diri, berputus asa, nah nanti yang kitanya yang jadi depresi. Untuk itunya. Iya. Nah, intinya kepada pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu mudah menghakimi terlebih dahulu dan berkomunikasilah dengan baik ya Pak Dokter ya. Selalu membiasakan komunikasi dengan lembut, dengan baik di rumah kita bersama anak-anak kita, sehingga mereka juga mau mendengarkan curhatan hati orang tuanya ya Pak Dokter, dan kita mau juga menerima curhatannya. Jangan sampai curhatan hatinya selalu diceritakan kepada temannya ya Pak Dokter ya, dan dia takut menceritakan kepada orang tuanya. Dan terakhir Pak Dokter, ini masalah kepercayaan, karena waktu juga membatasi, sebetulnya masih banyak ya Pak Dokter yang perlu kita bicarakan masalah pola asuh ini. Tapi yang terakhir yaitu tentang kepercayaan kepada anak ini Pak Dokter. Ya, kadangkala anak remaja itu kan ada sebagian orang tua dia memberikan apa yang diminta oleh orang tuanya, kasih dia dengan alasan bayar ini dan dikasih, kemudian ternyata dia menggunakannya tidak sesuai dengan yang tadi yang dia minta, tapi dia belikan kayak rokok misalnya, atau berpoya-poya dengan teman-temannya, habis gitu ya Pak Dokter ya. Nah, sehingga bagaimana kita memberikan kepercayaan ini kepada anak yang Dokter. Ya. Jadi kepercayaan itu adalah suatu hal yang memang terkadang kalau tidak dilakukan kita kecewa. Apalagi kita mengetahui dana-dananya itu ke ini, itu ibarat kita kecewa. Tetapi di satu sisi kita bisa melihat kita punya strategi. Jadi banyak anak-anak pengusaha, konglomerat itu diberikan uang jajan itu seperlunya. Jadi kalau diibaratkan anak-anak konglomerat itu dia pengen anaknya juga maju, ternyata diajarkan untuk mandiri. Jadi ada yang sampai untuk sekolahnya aja suruh bayar sendiri, kuliah suruh bayar sendiri. Nah, ini memang suatu pola yang kelihatannya agak strict atau ketat, tetapi kita melihat bahwa itu cukup berhasil. Seperti orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu diajak anak-anaknya itu ikut dagang di Glodok, di Roxy dan segala macam. Dia untuk mengenalkan bahwa cari uang itu sulit. Cari uang itu ibaratnya nih bapaknya harus jualan ini dan segala macam. Dan kita bisa melihat bahwa bisnis-bisnis Tionghoa itu sampai 7 turunan itu tidak bangkrut. Dia sampai diteruskan tambah berkembang dan berkembang. Tapi kalau mohon maaf, terkadang kalau kita sebagai orang pribumi udah maju sekali, anaknya dilepas, kasih ini. Jadi otaknya jadi tumpul. Ketika tumpul, bapaknya sudah mulai tua, anaknya tidak bisa mandiri untuk mengembangkan. Bukan dikembangkan, malah untuk dihancurkan. Nah, sekarang kita pola-polanya adalah menciptakan anak-anak yang mandiri. Memberikan boleh, kita tidak perlu curiga ini bakal diapakan, tapi kita melatih juga. Jadi melatih entrepreneurship, jadi pikiran-pikiran bagaimana dia bahwa proses mencari uang itu ada proses, ada pengorbanan. Nah, ketika dia paham, dia pun juga sadar sendiri. Kalau mau difoya-foyakan, ini kan susah carinya. Nah, itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Karena waktu juga yang batasi, demikian perjumpaan kita pada sore hari ini dalam program Kata Dokter bersama Dr. Muhammad John SPKJ. Alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khairan Pak Dokter. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit kesimpulan dari Pak Dokter pada pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan Pak Dokter. Para pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita pertama bahas bahwa anak-anak adalah unik, anak-anak adalah suatu karunia, anak-anak adalah suatu investasi untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah, ketika investasi itu kita persiapkan dengan baik, kemudian kita berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, insya Allah seperti yang dikatakan bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati suatu proses, tetapi diperlukan adanya kesabaran dan juga kerjasama dari orang tua, lingkungan, dan juga masyarakat. Ketika itu kita tercipta dan adanya kolaborasi semua
stakeholder tadi, kita akan merasa puas bahwa ternyata mendidik anak tidak sesulit yang kita kira. Dan mudah-mudahan malah lebih hebat dari bapaknya, dari orang tuanya. Nah, di situ peranan daripada pola asuh adalah sangat penting, terutama untuk golden age, di mana umur itu adalah sangat-sangat kritis, critical point. Nah, di situ kita perlu adanya pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan ilmu. Nah, ketika melakukan sesuatu dengan ilmu, kita akan merasa yakin, dan kita insya Allah kalaupun ada hambatan, kita masih bisa bersabar dan terus mencoba. Ya, baik, terima kasih Brother atas kesimpulannya. Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita diskusikan pada sore hari ini terkait dengan pola pendidikan, pola asuh anak dan dinamikanya. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini, dan juga kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini. Terima kasih, dan terlebih kepada Bapak Muhammad John SPKJ, dokter yang menjadi narasumber kita pada sore ini. Jazakallah khairan, semoga Allah membalasi segala kebaikan beliau. Dan mari kita tutup dengan bacakan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.